Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan Engkau pagi hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Satu kesukaan yang ada di dalam hati kami adalah dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Allah saja kami tenang, kami mendapatkan kepuasan, kami mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau menerima semua pujian dan penyembahan kami. Engkau bersukacita karena kami Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak Allah yang maha tinggi. Kami bersyukur dan bersukacita karena Tuhan memelihara hidup kami dari hari ke hari. Dan saat yang indah Tuhan, kami mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan Yesus dari ujung rambut sampai telapak kaki. Urapi lidah mulut hamba-Mu, bibir ini Tuhan, hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami semua yang mendengar, kami boleh menjadikannya rema dalam hidup kami, sehingga kami terus melekat erat kepada Tuhan dan memiliki pengharapan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bertemu kembali pagi hari ini dengan penuh rasa syukur karena Tuhan yang sudah memberkati kita, melindungi kita, mengasihi kita sedemikian rupa. Sehingga bersyukurlah kalau kita boleh hadir, itu karena kita mengasihi Dia. Amin. Ya, jadi alasan yang terbaik untuk kita datang pada Tuhan adalah karena kita mengasihi Tuhan. Di nama Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengharapan. Saya kasih judul nyanyian pengharapan, ya. Luar biasa kalau kita tahu bahwa ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dia tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 8, ya. Itu ibadah. Tetapi yang namanya pengharapan, harapan itu merupakan janji itu sendiri. Salah satu janji yaitu pengharapan. Kita juga tahu yang akhirnya nanti kita tinggal 3 hal yang ada: iman, pengharapan, dan kasih. Pengharapan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan sebagai rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah janji itu, harapan itu, janji itu seperti itu. Luar biasa ya. Harapan itu apa? Ini tema kita sepanjang tahun. Pengharapan dalam Kristus itu bagaikan apa? Coba dibaca di sini. Ibrani 6 ayat 19, kita baca yuk. Ini yang namanya pengharapan itu. Ibrani 6 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Pengharapan itu adalah sahur yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Ini loh, sahur yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Itu janji yang luar biasa tentang pengharapan kita. Kalau masih belum ngerti juga pengharapan itu seperti apa, coba saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih ilustrasi 2 orang buta yang tua dan
muridnya yang masih muda. Satunya sudah tua, satunya masih muda. Mereka adalah guru dan murid. Mereka mencari nafkah dengan bermain kecapi. Tahu kecapi ya? Kecapi ya, seperti gitar tapi kecil gitu. Zaman dulu mainnya kecapi, Daud juga main kecapi. Pokoknya untuk memuji Tuhan gitu. Tapi yang ini untuk mencari nafkah mereka main kecapi. Dua-duanya buta, guru dan muridnya. Nah, satu hari yang tua ini jatuh sakit dan dia tahu umurnya sudah tidak panjang lagi. Lalu dia panggil itu muridnya, sini nak, kesini ya. Tangannya gemetaran, lalu dia menggenggam tangan muridnya. Dia bilang dengan susah payah, anakku, di dalam kecapi ini, dia yang punya kecapinya ini, di dalam kecapinya ini, itu ada resep rahasia yang akan membuat engkau melihat dunia terang lagi. Nah, aku menyembunyikannya di dalam kecapi ini, tapi jangan dibuka, jangan diambil sebelum kamu memainkan kecapi ini hingga 1000 talinya itu putus. Nah, yang udah dengan apa menangis gitu, tapi dia yang percaya, dia percaya sama ibu ini yang sudah tua ini. Lalu dia bilang, ya udah, pokoknya janji ya dibuka nanti setelah 1000 tali yang kamu mainkan itu putus. Iya. Dan demikian ketika ibu tua ini meninggal, si anak ini dia dengan penuh semangat, dia memainkan kecapi dari hari ke hari sehingga lembar demi lembar, lembar demi lembar sampai 1000 tali itu terputus sehingga dia pun lama-lama menjadi tua. Ketika dia sudah menjadi tua dan terkumpullah 1000 tali, dia selalu teringat setiap hari akan resep rahasia yang akan membuatnya menjadi terang gitu. Begitu selesai 1000 terkumpul, dibukalah kecapinya, diambillah isinya, dan orang yang membantu dia melihat apa yang diambil itu adalah sebuah kertas kosong, tidak ada tulisan apapun juga. Anak ini bukannya menangis, tetapi dia tertawa karena dia sendiri sudah tua. Dia sudah tua karena menghabiskan 1000 ini tadi membuat dia itu juga sudah tua. Dia tertawa, dia tapi tertawa sambil nangis gitu, dia menghapus air matanya dan dia bersyukur karena gurunya meninggalkan kertas kosong di dalam kecapinya itu. Artinya apa? Dengan dikatakan resep rahasia itu sehingga dia memiliki harapan. Dia hidup dengan penuh sukacita. Dia menghitung hari demi hari sedemikian rupa sehingga dia menjadi bijaksana. Seperti firman Tuhan katakan, itulah yang namanya pengharapan. Pengharapan itu seperti sau yang kuat dan aman. Jadi tidak memungkinkan apa yang dilakukan orang-orang di sekitar kita. Seperti mami saya aja sudah sering yang bilang gini, Mei gitu ya, waktu saya gitu, Mei gimana anak apa teman-teman saya kecil dan saudara itu kalau panggil saya Mei gitu, karena Tati Maiwati atau Maiwa kan gitu panggilannya Mei. Jadi orang itu katanya mami harus jadi orang yang baik katanya. Supaya diingat orang itu menjadi orang yang baik. Yang kedua, orang hidup itu harus punya yang namanya harapan. Mami saya tuh memberi nasihat saya seperti itu, memiliki harapan. Lah, kenapa Tommy kok harus punya harapan? Orang itu kalau tidak punya harapan, hidupnya itu tidak senang katanya gitu. Tidak punya sesuatu, entah itu untuk dicapai, untuk diperoleh di kemudian hari.
harus punya harapan, katanya gitu. Ya, harapan kita adalah Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri yang menjadi pengharapan kita. Ayo kita baca bersama-sama, kenapa sih kita harus memiliki harapan itu, kenapa? Kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 13. Ini yang pertama, memiliki pengharapan kepada Tuhan membuat kita tidak akan menjadi malu. Yuk, Yeremia 17 ayat 13. Saya bacakan, saudara Bapak Ibu saudara-saudara menyimak. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Ya, jadi kalau kita meninggalkan harapan kita, yaitu Tuhan, kita akan dipermalukan, kita akan menjadi malu. Tetapi orang yang memiliki harapannya adalah Tuhan, dia tidak akan menjadi malu. Dia tidak dilenyapkan di negeri, sebab tidak meninggalkan sumber air hidup, yaitu Tuhan sendiri. Ya. Yang kedua, kita juga memiliki pengharapan akan adanya kebangkitan semua orang mati. Kisah Rasul 24 ayat 15 sampai 16. Kisah Rasul 24 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi ada harapan. Nanti orang kalau misalnya nanti mati selesai, tidak ada apa-apanya, hidup itu hampa, ya, nggak punya tujuan, nggak terarah, hidupnya ngawur, apa yang dilakukannya tidak jelas gitu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa nanti ada kehidupan untuk orang-orang yang sudah mati, baik orang benar maupun yang tidak benar, ada kehidupan. Hanya tujuannya yang berbeda, ya kan? Kalau kita sudah jelas, ya, kita sudah jelas, aku nanti akan ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di mana? Di surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Nah, itu harapan yang menyenangkan. Harapan yang membuat kita itu bersukacita. Dan rasanya itu hidup ini menyenangkan. Hidup ini tidak sia-sia. Ya, ada pengharapan yang seperti itu. Yang ketiga, kita memiliki pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 2. Ini pengharapan menerima kemuliaan Allah. Ya, Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudaraku, kita memiliki pengharapan akan menerima kemuliaan Allah apapun keadaan kita. Meskipun kita senang, kita susah, kita sakit, kita sehat, apapun keadaan kita, itu kita memiliki pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Ya, kenapa kita diizinkan mengalami penderitaan? Katanya harus bermegah dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita nggak akan tahu yang namanya bahagia kalau kita nggak pernah merasakan susah.
susahnya cari duit misalnya. Begitu kita bisa cari duit, senang ya, bahagia. Susahnya pada waktu sakit, saya mengalami sakit waktu itu susah, mau gerak sulit ya, aduh setengah mati. Tapi begitu sembuh, mendapatkan pemulihan, waduh, penuh sukacita. Menerima kemuliaan Allah, ya kita akan dimuliakan ya, kayak sukanya bilang dimuktekno gitu. Mukti ya, kita akan dibuktikan, dimuliakan oleh Tuhan. Jadi jangan khawatir dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, kita akan menerima kemuliaan. Jangan takut, apapun yang terjadi jalani saja, karena sengsara itu perlu buat kita. Susah itu perlu kadang-kadang, supaya kita tahu rasanya seperti apa, sehingga kita ketika kita mendapat kebahagiaan, kita sempurna, penuh sukacita apapun yang terjadi. Yang keempat, pengharapan kita tidak mengecewakan. Kalau pengharapan terhadap manusia, kita akan banyak dikecewakan. Berharap pada manusia pasti kecewa. Lambat laun, mungkin awalnya menyenangkan, berharap, menyenangkan, baik, menyenangkan. Lama-lama kita pasti akan mengalami yang namanya kekecewaan. Roma 5 ayat 5. Kita baca sama-sama biar tidak ngantuk. Roma 5 ayat 5. Ya, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, pengharapan kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Kita tidak akan kecewa, karena Allah itu mengasihi kita dan juga dicurahkan di dalam hati kita, ya, oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, dan itu ada di dalam hati kita. Roh Kudus senantiasa bekerja, memberikan pertolongan, memberikan penghiburan. Bahkan Roh Kudus itu juga berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kadang-kadang kita kalau sudah judek gitu ya, bahasa Jermannya itu judek, itu sudah mentok begitu, bahasa Perancisnya mentok gitu. Bukan mentok saudara ya. Itu kalau kita sudah tidak bisa berdoa, kita berdiam diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, atau Tuhan tolong, Tuhan tolong, tolong. Itu Roh Kudus bekerja. Dia akan berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Kita tidak tahu harus berbuat apa, tapi Roh Kudus itu menolong kita. Nanti kita akan lihat caranya Roh Kudus itu seperti apa. Nanti saya kasih ilustrasi lewat video ya. Puji Tuhan. Itu yang keempat, pengharapan tidak mengecewakan. Yang kelima, pengharapan kepada Tuhan membuat kita bertindak dengan penuh keberanian. 2 Korintus 3 ayat 12. Kita dapat bertindak dengan penuh keberanian. Kita tidak jadi orang yang penakut. Karena orang yang penakut itu tempatnya sudah jelas ya. Tidak, orang yang takut itu tidak sempurna di dalam kasih. Kita akan bertindak dengan penuh keberanian. 2 Korintus 3:12. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Haleluya. Pengharapannya itu luar biasa. Kita kepada Tuhan itu sudah sepenuhnya, pokoknya bongkoan, pasrah bongkoan kepada Tuhan. Wes sembuh Tuhan, aku percaya pada Tuhan. Tuhan yang tolong saya, berani melangkah, ya,
bertindak dengan penuh keberanian. Wis pokoknya aku mau melayani Tuhan dengan berani, dengan sungguh-sungguh, walaupun meskipun sekonyong-konyong gitu ya, tapi ada keberanian yang muncul, yang timbul ketika mau berangkat beribadah. Berani loh. ketika mau melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, berani bertindak dengan penuh keberanian, karena harapannya itu sudah full kepada Tuhan, tidak takut lagi. Yang keenam, yang terakhir, memperoleh bagiannya. Loh, luar biasa. 1 Korintus 9 ayat 10, 1 sampai 6 saja, banyak mestinya saudara, tapi saya cuplik ini supaya tidak pulangnya jam 12 siang. 1 Korintus 9 ayat 10, kita baca sama-sama, 2, 3. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembaca harus membaca dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Siapa menabur, dia akan menuai. Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan penuh harapan kepada Tuhan, kita akan memperoleh bagiannya sesuai janji yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita akan mantap gitu ya, kalau berjalan tuh berani, jalannya tidak ragu-ragu, nunduk, malu-malu begitu, enggak, berani karena benar. Takut karena salah, jangan buat salah, supaya tidak usah takut ya. Lakukan bagian kita dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu, karena kita sudah mengetahui bahwa dengan pengharapan itu kita memiliki membuat kita tidak menjadi malu ya, yang memiliki malu, kita tahu akan ada kebangkitan orang mati, baik orang yang benar maupun yang tidak benar, ya kan? Terus kita juga akan menerima kemuliaan Allah. Kita juga, pengharapan kita juga tidak mengecewakan. Pengharapan kepada Tuhan membuat kita bertindak dengan penuh keberanian untuk memperoleh bagian kita. Pasti ada bagiannya, dan bagiannya itu Allah itu adil. Loh, buktinya dia dapat bagian tinggi, saya dapat rendah. Allah itu adil, percayalah. Allah itu adil. Kalau kita melakukan yang paling baik, tentu saja hadiahnya juga terbaik. Jangan lupa kalau kita ini selalu mengikuti perlombaan iman, ya, kita akan dapat mahkota dari Tuhan. Bagiannya sangat adil, percayalah, dan itu tidak akan mengecewakan kita. Nah, untuk itu kita harus tekun menantikan dalam pengharapan. Tekun ya, tekun dengan menantikan pengharapan kita. Jika pengharapan kita itu tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun, betul nggak ya? Kalau sudah kelihatan, wah cuma itu aja. Nah, itu tidak akan membuat kita semangat gitu ya. Makanya tadi resep yang dikasih tadi itu selembar kertas kosong, tapi memberi harapan. Tapi itu manusia. Tapi kalau Tuhan, percayalah, Tuhan itu tidak mengecewakan. Hadiahnya pun besar untuk kita. Hidup yang berkemenangan, hidup kekal. Itu hadiah yang Tuhan sediakan. Rumah yang bagus, tempat yang sudah disediakan Tuhan itu pasti akan membuat kita nyaman, ya. Di sana tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan, tidak sedih lagi. Yang ada hanya bersuka cita, memuji dan menyembah Tuhan. Sebab itu kita di sini itu belajar terus
Terutama di sini kita belajar menyembah Tuhan, belajar memuji Tuhan. Di rumah juga, ya, di rumah juga kita harus belajar untuk menantikan pengharapan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kita selain bertabung, kita juga harus bersuka cita di dalam pengharapan. Roma 12 ayat 12, ya, yang tadi Roma 5 ayat 4 ini. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji, ya, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, sekarang bersukacita dalam pengharapan. Roma 12 ayat 12, 2, 3, bersukacitalah dalam pengharapan. Diulang-ulang yang kenceng, ya. 2, 3, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ini kita harus benar-benar bersukacita menantikan pengharapan kita. Tetapi juga kita harus sabar kalau menghadapi kesesakan. Jangan putus asa, jangan gampang-gampang mutung. Kita harus bertekun di dalam doa. Jangan takut apapun juga, ya, karena Allah sumber pengharapan kita itu memenuhi kita dengan sukacita. Harus dibaca Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Baca sama-sama. 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Luar biasa kan janjinya. Allah sumber pengharapan itu akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita punya tujuan yang pasti, kita punya penolong, kita punya penebus, kita punya segalanya. Apa yang kurang dari kita? Jangan malas-malasan, saudara. Kita harus datang pada Tuhan dengan penuh sukacita, ya, karena Allah itu sungguh luar biasa, ya. Saya tidak panjang-panjang, saudara, ya. Saya ingin supaya ini menjadi kekuatan untuk kita, menjadi pengharapan itu menjadi tujuan. Kita memiliki tujuan yang pasti dengan pengharapan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kita akan saksikan videonya sebentar, ya. Video yang membuat kita itu tahu bahwa kita nih jangan suka meremehkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu seizin Tuhan. Tuhan ikut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan punya rencana yang indah. Kalau kita mengalami begini tuh jangan ngersuluk, jangan ngomel, jangan males. Ini kita lihat videonya yang pertama dulu. Kita tuh kayak gitu loh, sukanya goyah. Dikasih Tuhan begini, enakan begini, maunya begini, ya.
ya, mintanya tuh ditolong terus sama Tuhan, mintanya tuh dikasih langsung. Wah, sesuai dengan menurut saya, menurut saya di situ banyak air, saya akan ke sana. Dibilang jangan ke situ. Tidak, saya sudah melihat. Padahal penglihatan kita itu terbatas, pandangan kita itu sangat terbatas. Tuhan itu tidak. Kalau Tuhan itu tidak terbatas, kita ini terbatas, tapi gaya, ya, penuh keberanian, tapi gitu ya. Berani tapi ngawur, keberaniannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan itu kadang-kadang membiarkan kita mengalami kesusahan, dibiarkan, seperti anak kecil itu dibiarkan. Tapi mata Tuhan itu selalu tertuju pada kita, dan Dia siap selalu menolong kita dengan tangannya yang memberi kemenangan. Allah tidak membiarkan kita sendirian. Kalau kita memerlukan sesuatu, Allah itu akan segera menolong kita, asal kita mau. Seringkali kita menolak pertolongan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita akan menyesal, ya kan? Ada penyesalan tersendiri. Waduh, iyo ya, kok aku enggak gini. Atau kadang-kadang bahkan kita menyalahkan Tuhan. Ya Tuhan sih, aku sudah doa jengking-jengking, enggak dikasih-kasih. Tuhan sih enggak adil. Buaya pokoknya kita ini, pengetahuan kita ini sangat sedikit, tetapi kita bisa menyalahkan Tuhan. Yang kita miliki itu enggak banyak, tapi sok jadi yang gitu, ya. Padahal Tuhan itu tahu kamu itu apa sih, kamu itu apa gitu ya. Nah, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu memandang dari surga untuk menolong kita, ya. Nah, sekarang kita saksikan bagaimana sih Roh Kudus itu menolong kita tuh seperti apa. Coba kita lihat video yang kedua. What would it look like, and would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets, and yeah. Kayak kita ya, sok. Gitu. Kita tuh seperti itu, saudaraku. Jadi kalau kita berjalan, ingat kalau kita sudah mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kita punya pengharapan yang pasti. Tuhan itu memberikan penolong untuk kita. Kalau kita berjalan tertatih-tatih tanpa kita sadari, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu akan menolong kita. Kalau kita mau jatuh, Dia menyediakan dirinya. Roh Kudus itu menolong kita. Gak sadar kan? Coba kalau diingat-ingat setelah suatu kejadian, kemarin kok saya sering mengalami itu. Terus saya renungkan, kemarin tuh aneh, sepertinya sudah pasti gagal deh, pasti. Kok tiba-tiba seret ada yang melancarkan kayak gitu. Siapa? Kadang kita nggak sadar kalau itu Roh Kudus yang menolong kita. Ya, benar saudara. Itu coba kalau pikirkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Benar, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita, asalkan kita mau. Ya, itu loh yang penting, karena Tuhan itu memberikan free will. Ingat, Tuhan itu memberikan kehendak bebas kepada kita. Kalau kita nggak mau, ya nggak bisa, saudaraku. Seringkali kita gagal kan begitu toh, karena kita nggak mau ditolong Tuhan, karena kita sakar PDW, ya.
bahwa kita hari ini sudah belajar mengenai pengharapan. Pengharapan adalah sal yang kuat dan aman. Ya, jadi miliki pengharapan itu. Ingatlah resep yang disimpan di dalam kecapi itu manusia, tapi kalau Tuhan, resep yang diberikan Tuhan itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus kita genggam erat-erat, kita pegang teguh supaya kita tidak jatuh, supaya kita memperoleh kemuliaan, supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Bagian kita akan kita peroleh sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ya, Tuhan itu adil. Ya, Tuhan itu adil. Ingat juga upahnya itu kayak pekerja itu ya. Upahnya itu sehari, upahnya satu. Sehari itu baik itu pagi, baik itu siang, baik itu sore, upahnya sama. Jangan marah. Ya, jangan marah. Kalau akunya sudah ikut Tuhan, sudah zaman dahulu kala, sudah zaman onta burung bungkuk. Kalah sama anak bayi-bayi yang baru ikut Tuhan. Kok sudah guaya, sudah bisa jadi pembicara, sudah bisa WA sembarang. Jangan marah, upahnya sama. Itu perjanjiannya Tuhan, upahnya sama, yaitu masuk surga. Jangan jadi yang terkemudian. Jadi jangan yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Yang terdahulu harus tetap maju terus pantang mundur, semakin hari semakin meningkat, semakin melayani Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Jangan mau kalah sama yang baru-baru. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan itu adil. Dia mengasihi dan juga penyayang dan juga adil dalam segala hal. Ya. Jangan yang masih kecil minta coklat 5, yang minta disamaratakan, tidak bisa. Saudaraku ya, Tuhan itu adil. Kecil tidak perlu coklat 5, cukup satu cukup. Ya, tapi kita harus menjadi dewasa supaya bagian kita juga besar. Ya, haleluya, bagiannya lebih banyak kalau besar. Makanya jangan jadi anak kecil terus, belajar terus, memiliki pengharapan itu kita pegang teguh supaya kita akan mendapatkan bagian kita. Karena apa? Yang menjanjikannya itu setia. Tadi sudah dibaca belum ya? Ibrani 10 ayat 23. Baca lagi yuk, ini siapa? Ibrani 10 ayat 23. Atau saya bacakan saja. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, setia. Tuhan itu setia terhadap janjinya. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Saya ingin nyanyikan satu pujian yang refrennya saja. Ya, jadi lagu pengharapan. Haleluya. Lagu
nyanyian pengharapan kepada Tuhan. Amin. Sampai jiwaku percaya. Amin. Terus menyanyi sampai hatiku mendengar pujian pengharapan kami. Kami akan berserah. Amin. Karena kami tahu kami tidak pernah sendiri. Kami tidak berjalan sendirian. Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami, menolong kami, menghibur kami. Amin. Akan memperoleh kemenangan, memperoleh bagian kami, kemuliaan yang dari Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Meskipun kami berada dalam api pun seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kami percaya kepada-Mu. Kami tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu Kami punya Allah yang senantiasa ada di samping kami. Allah yang bersedia menerima keluh kesah kami. Pada saat kami ada di titik nadir, di mana kami tidak punya pengharapan, Engkau Allah yang mengangkat kami. Amin. Saat kami jatuh, Engkau tidak meninggalkan kami. Mungkin sekeliling kami mencemooh, mungkin manusia menjauhi kami, tapi Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang membebat luka kami, Engkau Allah yang tidak pernah tidak siap untuk mengangkat kami. Terima kasih untuk Engkau yang setia. Terima kasih untuk keberadaan Engkau pribadi yang mengerti kondisi kami, tidak pernah mencampakkan kami. Engkau Allah yang menghibur kami dalam kesendirian kami. Meskipun kami ada di dunia mungkin penuh keramaian, tapi saat kami merasa sendiri, Engkau Allah yang memeluk kami. Amin. Dan pelukan itulah yang membuat kami terhanyut oleh kasih-Mu yang luar biasa. Amin. Amin. Sehingga pengharapan
pengharapan kami tidak sia-sia, sehingga pengharapan kami sebagai sahu yang kuat. Amin. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Tidak sedetik pun Kau meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk nafas. Terima kasih Bapa untuk kesehatan. Terima kasih Bapa kalau kami saat ini masih bisa makan. Terima kasih Bapa kami boleh bekerja. Terima kasih Bapa kalau kami boleh beribadah. Bukan satu kebetulan, tapi Allah yang mengasihi kami. Itulah pengharapan kami. Pujilah nama-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu setiap menyampaikan firman, menambah-nambahkan hikmah, tambah-tambahkan marifat, kekuatan yang daripada kesehatan itu memberkati hamba. Berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan, sehingga kami boleh kuat, kami boleh melakukan firman Tuhan, dan sampai kapanpun kami tetap berharap sama Tuhan. Hopefully kami punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan sedang jemaat disiapkan, kita akan mengambil roti dan meminum anggur yang sudah dimateraikan darah Kristus. Biar Rawi Asing menyanyikan satu pujian.